Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat alam, bertemu lagi dengan saya Syafrina Nur Aini Hidayat dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, kali ini saya punya materi menarik nih teman-teman. Apa kira-kira? Yaitu tentang pemanfaatan dan kelestarian sumber daya alam. Pasti tidak asing lagi kan di telinga kalian apa itu sumber daya alam? Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih itu sumber daya alam. Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Nah, kemudian sumber daya alam itu terbagi menjadi dua secara khusus, yaitu ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, apa sih sumber daya alam yang dapat diperbarui itu? Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dipulihkan atau dikembangbiakkan. Contohnya seperti hewan, tumbuhan, air. Nah, kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu contohnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan atau akan habis jika digunakan terus-menerus. Nah, untuk pemulihannya itu agak lama teman, karena itu adalah bahannya itu sangat susah. Nah, contohnya adalah minyak bumi. Minyak bumi itu berasal dari timbunan fosil hewan yang tertimbun selama berjuta-juta tahun. Nah, kalau kalian menggunakan minyak bumi terus-menerus, itu akan sangat merugikan teman-teman. Kenapa? Karena nanti untuk masa depan kita, terutama untuk anak cucu kita, sudah bisa-bisa tidak menikmati minyak bumi tersebut. Nah, kemudian sumber daya alam secara khusus itu sumber daya alam secara umum itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya hewan, tumbuhan, dan mikroba. Kemudian sumber daya alam non hayati, yaitu sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup. Contohnya ada tanah, air, udara. Nah, sudah paham ya tentang pengertian dan jenis-jenis sumber daya alam. Langsung saja untuk pemanfaatan sumber daya alam, yaitu kita memanfaatkan seperti air dengan sebaik-baiknya, mematikan keran air untuk menghemat air, kemudian mematikan lampu jika tidak digunakan. Kemudian kita memanfaatkan sumber daya alam seperti hewan, itu kita ambil dagingnya untuk kita makan sehari-hari. Nah, kenapa kita perlu melakukan pemanfaatan sumber daya alam? Karena yang pertama adalah karena ketersebarannya itu terbatas teman-teman, jadi tidak semua ada sumber daya alam di daerahnya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, karena sumber daya alam itu ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui teman-teman. Nah, jadi kalian harus bijak-bijak dalam menggunakannya ya. Jadi pemanfaatan sumber daya alam itu kita gunakan sebaik-baiknya, seperti air kita gunakan untuk makan, minum secukupnya. Nah, kemudian tanah untuk bercocok tanam dengan kita menanami tumbuhan atau memotong pohon yang sudah lanjut usia seperti itu, lalu kita ganti dengan bibit yang baru. Nah, kemudian setelah kita manfaatkan, kita juga perlu melestarikannya teman. Nah, seperti apa sih pelestariannya? Nah, yang pertama adalah pelestariannya yaitu untuk air, kita menghindari dengan membuang sampah, contohnya di sungai. Karena apa? Karena itu akan mencemari air sungai. Jadi air sungai kan sampah itu bisa membusuk ya. Nah, air sungainya itu bisa tercemar dari busukan sampah tersebut. Nah, kemudian bahan kimia itu bisa mencemari air juga teman. Bisa juga udara. Jadi bisa membuat udara maupun air itu menjadi kotor seperti itu. Nah, kemudian menanami hutan kembali. Kemudian kita menanami lahan yang kosong dengan bibit tumbuhan yang bisa memberikan hasil seperti sayuran atau buah-buahan. Nah, begitu ya teman-teman. Mengapa kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam? Karena kita nggak akan tahu sumber daya alam itu
akan terus sampai kapan, kita kan nggak ada yang tahu ya teman-teman. Nah, Indonesia ini banyak sekali sumber daya alam atau kekayaan alam. Contohnya seperti pantai itu di sepanjang pulau Indonesia itu sangat banyak, dan di sana terdapat sumber daya alam yang sangat memukau dan sangat banyak. Tetapi jarang sekali yang dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Bahkan mereka membiarkannya terbengkalai begitu saja. Misalnya hutan mangrove itu sangat dibutuhkan sebenarnya teman, tapi mereka kadang malah membiarkannya terbengkalai, seperti tidak merawatnya seperti itu. Jadi tanaman bakonya mati gitu, atau malah ditebangi teman-teman karena mengganggu seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Apa aja sih? Nah, contoh yang pertama adalah yaitu kolam. Kolam itu adalah sumber daya alam buatannya teman-teman. Nah, ini ada ikan-ikan kecil teman-teman, ada ikan kecil-kecil. Nah, ikan kecil ini termasuk sumber daya alam hayati karena dia dapat dikembangbiakkan dan dia berasal dari makhluk hidup. Kita bisa mengambil ikan, dimanfaatkan untuk makanan kita sehari-hari. Untuk apa? Untuk kebutuhan protein. Nah, kemudian air, sumber daya alam air. Air ini kita manfaatkan untuk mengairi sawah, mengairi kolam ikan, juga untuk kebutuhan makan dan juga kebutuhan minum. Nah, untuk pelestariannya adalah tidak mencemari air dengan bahan kimia ya teman-teman. Itu sangat berbahaya, ingat, itu sangat berbahaya. Nah, kemudian ada sawah. Sawah itu termasuk sumber daya alam hayati. Karena apa? Karena dia berasal dari makhluk hidup, dia dapat berkembang teman-teman. Ini dia contoh dari sumber daya alam. Sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Nah, dari bercocok tanam tersebut kita akan mendapatkan satu bahan pokok, yaitu seperti berupa padi. Padi akan diolah akan menjadi beras. Nah, itu untuk kebutuhan kita makan sehari-hari. Kemudian cara melestarikannya adalah dengan merawatnya dengan baik, dengan mengaliri air yang bersih dari sungai atau dari sumber air untuk kelangsungan hidup tumbuhan di sawah tersebut. Nah, kemudian di sana ada kebun teman-teman, ada kebun kecil. Saya tunjukkan. Di sana itu ada kebun kecil, itu kita tanami, bisa kita tanami seperti umbi-umbian dan buah-buahan. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup kita sehari-hari. Nah, dari hasil umbi-umbian tersebut kita bisa memanfaatkannya untuk makan kehidupan pengganti nasi, misalnya seperti itu ya. Untuk melestarikannya, kita merawat tanah tersebut dengan cara memberi pupuk atau menyiraminya setiap hari. Nah, cukup jelas ya teman-teman. Kalian sudah paham kan apa itu pemanfaatan dan kelestarian sumber daya alam? Oke, baiklah, kali ini saya sudah cukup sampai di sini untuk penjelasan pemanfaatan dan kelestarian sumber daya alam. Oke teman-teman, sebelum berakhir saya akan memberikan sebuah soal, yaitu 5 soal. Silakan kalian kerjakan untuk evaluasi kalian, dan jawabannya itu ada di video sebelumnya. Oke, ingat-ingat ya kalian, coba kalian kerjakan untuk evaluasi kalian. Kalau kalian bisa mengerjakan semua, berarti kalian sudah paham. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa memahamkan kalian. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.